Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli sholihan wa ala alihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para sepuh para pemuda DKM Masjid Al-Ihsan, semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah, taufik yang kita akan bersama-sama. Dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalawat kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini sebagaimana ayat yang saya baca di dalam mukadimah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 130, yaitu berkaitan dengan keengganan orang Yahudi untuk mengikuti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat-ayat sebelumnya telah kita bahas juga, karena masih berkaitan dengan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang banyak diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Ibrahim sempurna di dalam menjalankan ujian-ujiannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imamnya bagi seluruh manusia. Bahkan juga imamnya para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah sempurna senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga Nabi Ibrahim dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imamnya manusia. Dan Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh perintah-perintah Allah yang dikerjakan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, tidak hanya Nabi Ibrahim saja yang diterima amalnya, namun juga termasuk zuriyatnya ini. Semuanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bawa hikmah wa yuzakkihim. Ini doa juga Nabi Ibrahim ayat sebelumnya, ayat 129. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan atau diutus seorang rasul, yang rasul itu adalah sebagai penghulunya rasul, yang membacakan ayat-ayat mereka, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Itu tugasnya Nabi Muhammad, dan ini dulu ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu, diberitahu oleh Allah, nanti itu ada Rasul-Rasul lagi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti ada Rasul yang itu diminta oleh Nabi Ibrahim menjadi penghulunya Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam sejak masih muda, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Ibrahim hidup di dalam rumah yang membuat patung, ayahnya membuat patung, bapaknya membuat patung Azal, dan juga menyembah patung, namun Nabi Ibrahim senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Azal, bapaknya Nabi Ibrahim, membuat patung, namun dalam tafsir Azal itu bukan bapak kandungnya, alias pamannya. Karena kalau kita lihat silsilahnya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim bukan Azal, bapaknya Nabi Ibrahim Talib. Bapaknya dia adalah Talib. Maka mustahil seorang nabi mempunyai bapak yang musyrik, mustahil. Maka Azal tadi al-Fasir, ya, banyak yang sepakat bahwa Azal itu bukan bapaknya, tapi pamannya. Memang kita kadang-kadang tidak sering, bukan bapak kita, kita mempunyai bapak. Bapak mau kemana bapak? Ternyata gurunya itu yang jadi bapak itu gurunya. Murid-murid dia harus sekolahnya, lalu memanggil gurunya bapak. Bapak mau kemana? Ibu mau kemana? Ibu guru, bapak guru. Kalau disebut bapak, bukan mesti ayah kandung. Maka Nabi Ibrahim walaupun hidup di rumah, yang di rumah itu adalah ada seorang bapak ayah membuat patung dan menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali lagi, karena ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi itu tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, malah apa? Nabi Ibrahim menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Demikian pula juga orang-orang Nasrani bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai putra. Bagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih alias Isa Al-Masih itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Namun orang-orang Yahudi mengakui tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah
adalah dari kelompok Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu dari golongan Nasrani. Untuk apa Yahudi itu mengaku-ngaku bahwa Ibrahim itu dari kelompoknya? Untuk meraih simpati, agar diakui keyakinannya, agar dibenarkan keyakinannya. Maka dia mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu dari kelompoknya. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam Al-Qur'an, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan juga pula Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanifan musliman, orang yang lurus, orang muslim. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik, bukan kelompok orang yang musyrik. Maka ayat tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَنْ يَرْغَبُ, dan tidak ada orang yang membenci amilati Ibrahim, alias membenci dari agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Siapa orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ini sepertinya kurang enak ini disebut kata safiha, memperbodoh dirinya sendiri. Sudah tahu Nabi Ibrahim adalah pilihannya Allah, orang yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Kok ada orang yang tidak mau mengikuti milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim? Berarti apa? Dia adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Bukan dia bodoh kita. Yang itu hebat-hebat, pandai-pandai, pintar-pintarnya. Namun dia apa? Memperbodoh dirinya sendiri. Beda ya? Bodoh dengan memperbodoh dia. Kalau bodoh kita nggak tahu lah. Tidak harus memperbodoh. Dia tahu, dia itu tahu, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu memilih Nabi Ibrahim, Allah memilih Nabi Ibrahim, yaitu di dunia sebagai tauladan dan sebagai contoh. Dan sesungguhnya dari akhirat termasuk apa? Lati as-salihin, termasuk golongan orang-orang yang saleh. Maka kita jelaskan dari awal, wal taqiyya rubu. Ada kata man di situ sebetulnya karena saya tadi mengartikan tidak ada orang yang, ini namanya untuk al-istifham, al-inkari, untuk menunjukkan pengingkaran. Dan tidak ada orang yang membenci amillati Ibrahim, yaitu kepada milah Nabi Ibrahim. Amillati Ibrahim,
kecuali orang yang memperbodoh diri. Di sini ada kata milah. Milah diterjemahkan biasanya kalau kita lihat apa diterjemahkan agama. Milah artinya agama. Tapi agama juga dipakai di dalam Al-Quran dengan memakai kata ad-din. Artinya ad-din juga agama. Bagaimana bahwa Nabi Ibrahim adalah yaitu beragama Islam. Ad-din artinya juga agama. Ad-din. Apa bedanya? Milah dengan ad-din. Oh, berbeda. Milah mempunyai makna at-thariqah atau jalan. At-thariqah artinya jalan. At-thariqah al-mas'ulukah. Ini namanya milah. Jalan yang ditempuh. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai agama alias apa? Jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Jalan. Kita mau sampai kepada tujuan, maka kita harus tempuh jalannya. Jalannya Nabi Ibrahim. Millati Ibrahim. Millah Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim. Lalu apakah jalannya Nabi Ibrahim itu adalah jalan dari dirinya sendiri? Oh tidak. Jalan Nabi Ibrahim bukan dari hawa nafsunya. Jalan Nabi Ibrahim adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mempunyai jalan, demikian pula orang-orang Yahudi punya jalan juga. Tapi jalannya orang Yahudi, milahnya orang Yahudi tidak sesuai dengan jalan yang ditempuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba kita lihat ayat sebelumnya ini. Ayat 120 itu kan. Walan tardo antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pakai kata millah. Orang Yahudi, orang Nasrani itu gak akan rela, gak akan senang. Sebelum apa? Kita itu mau mengikuti milahnya dia. Maka milah di sini apa? Nah, tadi jalan tadi al-thariq al-masluka, jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh orang Yahudi tidak sama dengan jalan yang ditempuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jalan yang ditempuh orang Yahudi tidak sama dengan orang Islam, tidak sama dengan kita. Nah, makanya al-milah, milah artinya adalah al-thariq, jalan yang ditempuh. Al-thariq, jalan. Dan memang agama itu adalah pedoman di dalam hidup kita yang harus kita tempuh. Kalau dalam bahasa Inggris, way of life, way jalan yang harus ditempuh. Dan kita ingin sampai tujuan, apa jalan? Ambil lagi Ibrahim. Kalau kata adil, bermakna juga agama juga. Bermakna juga agama. Yang isinya juga sama, pedoman dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini ada pedoman, ada agama yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Agama Islam itulah pedoman hidup. Agama Islam. Maka adil itu berkaitan dengan pembalasan. Ya, tadi kaitannya dengan pembalasan. Jadi kalau kita beramal, ini pasti akan diberikan balasan. Agama tadi adalah pedoman hidup manusia. Baik itu yang kecil sampai yang besar, semuanya ada di dalam agama kita ini ada. Dan orang yang mengikuti agama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan adil. Adil artinya adalah agama yang kaitan dengan pembalasan. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah juga ada kata adil. Maliki yaumiddin.
menguasai hari pembalasan. Jadi kalau adil kaitannya dengan pembalasan. Orang berbuat baik dibalas dengan baik. Orang berbuat buruk akan dibalas buruk. Al jazaa'ul ihsani illa ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka dapat kebaikan yang dibalas oleh Allah kebaikan. Tapi kalau tidak kalian berbuat keburukan, yang buruk juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau agama berkaitan dengan pembalasan. Jadi semua yang kita lakukan ini, kalau kita sesuai dengan agama kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan apa? Kebaikan sesuai dengan agama kita. Sekecil apapun itu ada balasannya. Maka kalau di dalam agama kita senyumnya sedekah, senyum menjadi sedekah. Itu maksudnya sedekah. Jadi segala kehidupan kita yang kita lakukan itu, aktivitas kita itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebutkan adil tadi yang mempunyai mana agama yang berkaitan dengan pembalasan. Sehingga balasan seseorang itu tidak beda, tidak ada yang sama. Jangan samakan ibu bapak yang hadir di masjid ini sebelum subuh sudah hadir, terus balasannya sama dengan tadi itu pas sudah imam Allah Akbar baru datang. Sama nggak balasannya? Ya nggak sama. Nggak sama. Jadi Allah itu maha memberi balasan nggak sama. Ada yang dapat setengah empat sudah datang, setengah empat sudah datang. Maka balasannya tentu tidak sama. Kalau yang dapat pahala baru datang. Beda-beda maka balasannya itu beda-beda. Balasan dari Allah beda-beda di dalam kita beragama. Jadi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Maaf saja. Suami istri aja kalau berhubungan dengan pasangan kan ibadah juga ya. Namanya apa? Agama itu harus sesuai dengan agama dan kemudian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata bilang, ada kata adil. Dua kata ini artinya berbeda, penafsirannya berbeda, namun apa? Saling berkaitan. Kalau al-ilah tadi adalah at-thariq al-masluka, jalan yang ditempuh. Semua orang punya jalan yang ditempuh. Jalan yang mana ini? Punya jalan yang ditempuh. Al-adil artinya juga agama juga, namun yang berkaitan dengan pembalasan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengikuti agama kita ini, agama kita harus seperti agama Nabi Ibrahim. Karena disebutkan tadi ayatnya di dalam surat Al-Imran yang tadi, walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim beragama Islam. Sehingga kalau kita mengikuti agama kita ini, damai aja dalam hidup kita, tenang hidup kita, tenang hidup kita, jauh daripada masalah-masalah. Kalau ikutin agama kita, ikutin agama. Kenapa dalam orang hidupnya dengan masalah? Ini masalah. Suami mendatangkan masalah, istri mendatangkan masalah, orang tua mendatangkan masalah, anak mendatangkan masalah. Kenapa ini? Ya karena tidak mau mengikuti jalan tadi. Kalau kita mengikuti agama Islam, benar-benar kita mengikuti agama Islam, tentu di dalam hidup kita itu akan senantiasa diberikan ketenangan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran yang sering senantiasa kita baca dalam sholat apa itu?
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang kita tempuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengikuti jalan ini. Maka dalam ayat tadi wal mayyadhu amillati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada orang yang membenci milah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali ada orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi bukan dia bodoh, tidak, memperbodoh dirinya sendiri. Memperbodoh. Tahu kita lihat kita bahwa yang agama kita, agama Islam, agama Nabi Muhammad, agama kita Islam sama, agama kita juga sama, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga beragama Islam. Kalau disebutkan dari agama Nabi Ibrahim, apakah agama itu berasal Nabi Ibrahim? Bukan juga. Jangan kita kasih makna bahwa Islam itu berasal dari Nabi Ibrahim. Bukan. Ya. Kenapa Allah sebutkan amillati Ibrahim? Ini adalah untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama tadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sebut apa? Nabi Adam juga Islam, tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga Islam, Nabi Sulaiman juga Islam, Nabi Isa sebenarnya juga Islam, Nabi Muhammad juga Islam. Namun kenapa disebutkan ini agama Nabi itu untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka sebagaimana doa Nabi Ibrahim ayat sebelumnya, ayat 129 ini, warnanya berhubungan, warnanya apa itu? Rabbana wab'athna fihim rasulan minhum. Rabbana ya Tuhan kami, utuslah. Ini kan doa Nabi Ibrahim. Berarti kalau ini doa Nabi Ibrahim, lalu diutusnya Nabi Muhammad sebagai penghulunya para nabi, para rasul, maka agama Nabi Muhammad juga agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim juga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci Nabi Muhammad SAW berarti sama juga membenci Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibalik lagi, orang yang membenci Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, mereka adalah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad SAW sama, ya, sama-sama Muslim. Ya, tapi saya kembalikan lagi, orang Yahudi senantiasa tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alias kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena kedengkian. Kita ingat, kalau saya sebutkan Yahudi, ibu bapak Yahudi tidak satu golongan, suku Yahudi, sekte Yahudi itu banyak. Ada yang menyebutkan sampai 12. Kita ingat anaknya Yakub ada berapa? 12. Ya. Anak yang pertama Yahuda, karena jadi Yahudi. Bagaimana dengkinya Yahuda anaknya yang kakak-kakaknya terhadap adiknya yang paling kecil? Ada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ada surat Yusuf di awal. Kakaknya sangat dengki terhadap adiknya, yaitu terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Saking dengkinya dibawakan Nabi Yusuf diajak main ke hutan. Diajak main ke hutan, ada apa? Yang dilakukan kakak-kakaknya dimasukkan dalam pemikiran tua, sumur tua, dimasukkan dalam sumur tua. Bajunya diambil, lalu apa? Bajunya tadi dipolesi merah, lalu dia katakan kepada ayah, wahai ayah, Yusuf telah dimakan oleh
sendiri memiliki seperti itu. Tidak ada mudah. Makanya orang Yahudi itu tidak hanya benci terhadap orang Islam, sesama Yahudi pun sebetulnya dia saling menghargai. Maka dari itu kalau kita ambil pelajaran kita seorang Muslim, jangan sampai punya sifat saling menghargai. Kalau bahasa kita berhasut asal, jangan saling mendengki. Namun kadang-kadang ada perkataan yang banyak dengan itu bukan orang Yahudi tapi lebih Yahudi daripada Yahudi. Kenapa orang lebih Yahudi daripada Yahudi? Ya dari itu saling menghargai. Sesama Muslim saling membenci. Ini kadang-kadang apa? Nah, bisa jadi lebih Yahudi daripada Yahudi. Ada kadang-kadang saudara sendiri dengan saudara sendiri dia juga membunuhnya. Maka dari itu kita ambil pelajaran, jangan sampai kita mempunyai sifat dengki sebagaimana sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dengki sifatnya. Maka kita sama Muslim, kita bersaudara, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Maka kalau ada orang yang saling mendengki, kita ikuti orang yang mempunyai sifat seperti itu. Jauhkan sifat daripada hasad, saling mendengki. Dan ternyata sifat seperti itu senantiasa dimiliki oleh orang Yahudi. Tidak mau menerima kebenaran. Kenapa tidak mau menerima kebenaran? Karena dia senantiasa mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti agama Allah, mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang dia apa yang sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya, bukan yang sesuai dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, sama dengan apa? Memperbodoh dirinya sendiri. Di waktu Nabi Ibrahim masih muda, yang hidup di bawah orang raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud yang berbeda, pengikutnya semua berbeda. Lalu berhala tadi semuanya dirusak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua dipotong dari semua. Tinggal satu yang tidak dipotong oleh atau tidak dirusak oleh Nabi Ibrahim. Tinggal kapal yang satu. Baik. Lalu ketika itu apa? Tidak disebutkan di dalam sebuah Al-Anbiya. Kita baca ayat yang ke-62. Karena patung-patungnya Nabi Musa, lalu cari siapa yang kita jauh, banyak ada pemuda yang masuk itu, yang masuk ke tempat kita. Lalu dia berkata, akan buka fakal dari aliyatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu itu yang merusak patung-patung kami? Wahai Ibrahim, apa jawaban Nabi Ibrahim? Hanya saya yang berpatung yang paling besar itu. Ini jawaban Nabi Ibrahim. Tanya saya para patung yang paling besar. Dia mengakui tentang kebenaran Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung wahai Ibrahim? Kenapa? Kalau sudah tahu patung itu nggak bisa berbuat apa-apa, kalau sembah. Ini namanya apa? Memperbodoh diri sendiri. Maka zaman sebelum Rasulullah juga disebut zaman jahiliyah. Artinya jahiliyah itu tidak tahu. Jahiliyah tidak tahu. Dia bikin patung di sekeliling Ka'bah, banyak patung dulu, banyak patung. Patungnya jumlahnya berapa? Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jadi apa? 365 patung itu. Karena setiap satu patung itu hanya punya hak bisa disembah satu hari. Makanya satu hari patung ini, berikutnya patung berikutnya. Jadi kalau
setahun lagi. Dia menyembah patung dan dia senantiasa menunjuk patungnya. Lata, setiap hari seperti itu. Lata, lalu menyembah patung. Besoknya lagi Uzza. Makanya sudah apa? Dia gak mengenal Tuhan, gak mampu, gak bisa apa-apa, kok bisa apa? Maka keluarlah ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah itu melenyapkan sesembahan dari semuanya tadi. Kejadian-kejadiannya hilang di situ. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaq. Tuhan itu yang mencipta. Sudah tauhid itu. Jadi siapa Tuhan itu? Yang mencipta. Kalau tidak bisa mencipta, jangan dituhankan. Patung bisa mencipta apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apa? Tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika ditanya wahai Fir'aun, benarkah kau yang menciptakan matahari? Oh, tidak berani juga Fir'aun mengaku. Jadi yang disebut Tuhan adalah yang mencipta juga Tuhan. Ayat yang pertama turun saja sudah bisa menjawab dari pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Tuhan siapa? Alladzi khalaq, yang mencipta. Yang mencipta adalah Tuhan. Yang mencipta adalah Tuhan. Maka saat itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul juga Arab juga adalah jahiliyah Tuhan. Jahil maknanya berbodoh juga. Maka disebut tadi, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, maka dia termasuk dalam orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia. Maka di dunia Nabi Ibrahim sebagai imamnya manusia telah dipilih. Yang memilih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih oleh Allah. Jadi yang memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim sama dengan kita mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kita baca di dalam surat Al-Iqra ayat 95 itu. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, firman Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah milah Ibrahim yang hanif tadi. Ikuti Rasulullah sama dengan ikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini dijadikan contoh, dijadikan tauladan. Dan juga dikatakan wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya fil akhirati, di akhirat laminas sholihin, sungguh termasuk Nabi Ibrahim adalah masuk kelompok golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya apa kelompok orang-orang yang soleh? Nabi Ibrahim termasuk orang yang akan masuk di dalam surga. Kalau orang-orang yang soleh maksudnya orang di atas, jadi surga. Kalau kita mau masuk surga, yang kita ikuti siapa? Orang-orang yang soleh. Jadi, kalau ada orang yang ikuti orang-orang yang bukan soleh, apakah akan sampai ke surga? Enggak, tidak sampai ke surga. Itulah pemahaman yang paling gampang saja. Pengen
selamat di dunia di akhirat ikutilah orang-orang soleh. Nanti tak akan masuk kelompok golongan orang-orang yang soleh juga. Ngikuti orang yang soleh, ngikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada tujuan yang kita inginkan. Mustahil kalau ada orang yang diikutinya bukan orang yang soleh terus ingin masuk surga, mustahil. Maka di dalam 7 ayat ini wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sesungguhnya di akhirat itu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk kelompok golongan orang-orang yang soleh. Sehingga kalau kita menginginkan selamat hidup kita ini di dunia di akhirat, ikutilah orang-orang yang soleh. Ya, ikutilah orang-orang yang soleh. Itu juga doa kita dalam sholat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah siapa itu? Yaitu minan nabiyyin, para nabi semua nabi yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti para nabi-nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang suka cinta kepada kebenaran. Ya, wasyuhada, para syuhada, was-sholihin, orang-orang yang saleh juga. Nah, ini orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita buka ayat ini ya, yang berkaitan dengan keengganan orang Yahudi untuk mengikuti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa kita baca ini? Agar kita jangan sampai mengikuti, meniru orang-orang Yahudi yang senantiasa mempunyai kebencian, senantiasa mempunyai kedengkian terhadap siapa? Terhadap siapapun yang melakukan kebenaran, dia benci. Dan siapa yang dia inginkan dalam hidupnya itu mengikuti kehendak nafsunya, bukan kebenaran yang diikuti. Nabi Muhammad dia tahu benar itu, tapi dia tidak mau mengikutinya. Dia berdalih apa? Nabi Muhammad itu orang Arab, maka Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab saja. Karena dia sejatinya adalah penolak kepada kebenaran. Nanti seperti itu, kita sama sekali inilah yaitu sifat perilaku orang-orang yang. Maka dari itu kita berhati-hati karena seluruh amal kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah agama yang benar, agama yang sebenarnya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti ini Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, karena memang ini silsilahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu satu keturunan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal azizul hakim. Allah Maha Bijaksana yang menetapkan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi akhir zaman. Penghulunya Nabi adalah Allah. Dan keturunan siapa? Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Kalau dari Bani Israel itu dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Tadi apa? Nabi Muhammad itu dari Bani Ismail. Itu sudah apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah ketetapan Allah, ya kita harus ikuti. Mau yang Bani Israel harus mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi pengen selamat, dia ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang tidak sedikit kecil sekali, walaupun sedikit sekali. Bukan semua yang itu semuanya menyebutkan Allah
ada yang mereka itu mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dengan kita membahas ayat ini, mudah-mudahan kita senantiasa punya keyakinan lebih yakin lagi bahwa agama Islam itu adalah satu-satunya agama. Tidak ada agama yang lain kecuali agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Demikianlah mudah-mudahan yang kita bahas satu ayat ini kita bisa mengambil manfaatnya. Kita ibadah adalah alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.